Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Amin. Yang terhormat Gurunda sekaligus dosen kami Bapak Misdin Ardiansah, dan yang tak lupa pula rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya mohon maaf karena suara kurang mendukung lantaran kondisi kesehatan yang masih kurang pulih. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat cinta dan rahmatnya kita dapat membahas proposal penelitian pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya sholawat ma'assalam semoga tetap terirama indahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan peluk dan cintanya kita bisa terangkis minadzulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Iklima ingin mempresentasikan proposal tesis yang berjudul pengaruh e-readiness terhadap pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis Android yang disebut CAP dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada UMKM Batik Desa Kelampar, Kabupaten Pamekasan. Dimana untuk daftar isi dan RPS yang Bapak kemarin sajikan itu ada 8 poin. Untuk yang pertama itu latar belakang, yang kedua permasalahan, dan yang ketiga tujuan penelitian, dan keempat literatur review, yang kelima kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, dan yang keenam metodologi penelitian, yang ketujuh sistematika pembahasan, dan yang terakhir daftar pustaka. Next, latar belakang. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi peneliti di sini tertarik membahas tentang pengaruh kesiapan atau readiness terhadap pemanfaatan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Di sini pertama-tama perlu kita ketahui bahwasanya UMKM itu menjadi ujung tombak perekonomian bangsa kita. Hal ini bukan tanpa dasar dan tidak bisa dibantah lagi bahwa memang UMKM menjadi sektor produktif yang paling banyak dibandingkan usaha menengah ke atas. Nah, penjelasan tersebut juga dapat dibuktikan dari data BPS, di mana pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang ada di Pamekasan itu sebanyak 1.195.510. Tentunya hal ini bukan angka yang sedikit dan perlu sekali mendapatkan perhatian khusus. Seperti pada dasarnya hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan bisa dikatakan bahwa UMKM mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian. Nah, selain itu juga berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti di sini, tidak banyak pelaku UMKM itu yang mampu membuat transaksi akuntansi itu berdasarkan data. Hanya ada 22,5%. Kemudian sisanya itu menyusun transaksi keuangan tidak layak atau masih tradisional, itu sebanyak 87,8%, di mana pendapat tersebut diperkuat dengan hasil studinya Lestari, kemudian Solihin, kemudian Nulbarasari, Nugraha, Dewi, Pradita, Anissa Pujiati, kemudian Fetri, Tuti dan Jiayanti, Novita Sari, Bulungan, Ardila, Hasanah, yang mana menyatakan bahwa memang pada dasarnya UMKM belum siap melakukan atau membuat laporan keuangan sebagaimana mestinya, sebagaimana memang panduan
Nah, ini menjadi alasan terkuat mengapa peneliti di sini mengangkat UMKM. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, adanya kesiapan atau readiness yang melingkupi knowledge atau pengetahuan, kemudian ada habit atau itu apa namanya, kebiasaan, kemudian ada attitude, sikap, dan yang terakhir skill. Nah, dimensi dari kesiapan ini ingin sekali meneliti ukur di mana pengaruhnya itu seberapa besar sih terhadap pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis Android si Apik tadi. Nah, apalagi dengan kepuasan pelanggan sebagai variable intervening. Jadi kepuasan pelanggan di sini sebagai mediasi kesiapan atau readiness, pengaruh kesiapan terhadap pemanfaatan seperti itu. Sebenarnya metode ini tidak pernah diteliti sebelumnya, namun peneliti di sini mencoba untuk meneliti dan menelaah secara dalam terkait seberapa persenkah kepuasan pelanggan itu mengaruhi secara langsung itu terhadap pengaruh kesiapan terhadap pemanfaatan seperti itu. Next, setelah permasalahan di mana permasalahan terjadi yaitu kurangnya apresiasi masyarakat terhadap aplikasi yang diluncurkan oleh berbagai pihak untuk mendukung roda bisnis dalam UMKM, yang mana notabene itu berperan sebagai penyokong perekonomian. Nah, di samping itu pemahaman atau tingkat pendidikan, kebiasaan, sikap, dan keterampilan yang dinilai masih terbilang minim sebagai salah satu penyebab terjadinya kegaptekan dalam teknologi atau pemanfaatan teknologi itu sendiri. Jadi memang tidak dapat kita pungkiri bahwasanya memang ketika ada kemudahan namun tidak coba kita untuk manfaatkan, itu serasa tidak memanfaatkan peluang yang ada supaya signifikan perkembangan atau peningkatan perkembangan itu semakin meningkat, seperti itu maksudnya, semakin ada peningkatannya, tidak peningkatan secara lambat tapi peningkatan secara cepat. Nah, pada dasarnya pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah tidak hanya fokus pada satu bidang saja. Artinya pelaku usaha mikro tersebut menjadi penjual, banyak perannya itu menjadi penjual, pemasaran, kegiatan operasional dilakukan seorang diri. Akibatnya itu menjadi kurang efektif. Nih, itu lagi yang menjadi problem. Maka dari itu adanya kehadiran si Apik ini sebagai aplikasi keuangan yang memang multifungsi ya untuk membantu pelaporan keuangan dan sebagainya itu, agar nantinya tidak merempongkan para pelaku usaha itu, seperti itu. Next, kita ke setelah permasalahan ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian di sini itu ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis readiness berpengaruh terhadap pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis Android atau disebut SIAPI pada UMKM Batik Desa Kelapar Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis readiness berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan UMKM Batik Desa Kelapar Kabupaten Pamekasan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis readiness dan kepuasan pelanggan secara simultan terhadap pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis Android SIAPIK pada UMKM Batik Desa Kelapar Kabupaten Pamekasan. Next, literatur review sendiri, yaitu di sini peneliti menemukan 5 penelitian yang serupa. Di sini yang pertama ada penelitiannya Arya Panduarta Utomo pada tahun 2020, di mana di sini judulnya itu kesiapan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terhadap implementasi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah studi UMKM di Kota Pontianak. Di sini itu metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil sampel pada UMKM
yang tergabung dalam UMKM Borneo Istimewa sejumlah 19 pelaku UMKM, dan hasilnya memang hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pencatatan akuntansi pada UMKM lebih menerapkan pencatatan akuntansi serta sebagian besar sudah melakukan pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha. Namun untuk penerapan akrual basis dalam UMKM masih belum dapat diterapkan dikarenakan pemilik UMKM selalu mencatat transaksi ketika menerima dan mengeluarkan kas, serta pengetahuan mengenai SAK UMKM sangat minim dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk penelitian selanjutnya yaitu Rianita Puspasari dari Teguh Santoso Dewi Puspita pada tahun 2020 juga, di mana analisis kesiapan judulnya itu analisis kesiapan UMKM Kabupaten Karawang terhadap adopsi cloud computing dalam konteks industri 4.0, di mana metodenya itu dengan variabel teknologi organization and environment yang disebut dengan TOE, Technology Readiness Index atau TRI, dan Cloud Computing Adoption CCA, dan pendekatan Structural Equation Modeling Partialis Square yang disingkat dengan SAMPLS, dan hasilnya itu faktor dari variabel TOE berpengaruh terhadap kesiapan CCA dan TRI dengan PET coefficient yaitu 0,529 dan 0,71, serta p-value-nya itu kurang dari 0,001, dan tingkat kesiapan yang diukur melalui TRI menunjukkan UMKM Kabupaten Karawang berada pada kategori tingkat kesiapan yang tinggi dengan nilai 3,64. Begitu pula penelitian yang lainnya rata-rata pada tahun 2020 dan 2019. Satu penelitian yaitu ada di tahun 2011. Nah, poinnya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, baik dari objek dan metode penelitian yang digunakan. Di sini objek penelitiannya itu di Desa Klampar, Kabupaten Pamekasan yang berjumlah 1.300 pelaku UMKM, dan sampel yang diambil memang 130 UMKM dengan penelitian aplikasi keuangan berbasis Android. Si API ini yang meluncurkan BI ya Bank Indonesia, serta menambah variabel kepuasan pelanggan sebagai variabel tuning agar mengukur pengaruh langsung atau memediasi variabel kepuasan pelanggan terhadap hubungan readiness atau kesiapan terhadap pemanfaatan Android itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu tentang dimana untuk kerangka teoritis di sini nanti ingin memaparkan teori-teori yang ada yang nantinya akan dikonsep atau di frame agar memudahkan para pembaca untuk memahami maksud dari penelitian ini. Dimana untuk definisi pertama yaitu ada definisi kesiapan, dimana pada dasarnya tidak sedikit para pakar yang mengartikan atau mendefinisikan kesiapan itu dengan readiness, dimana readiness ini merujuk pada sebuah kapasitas kesiapan sebuah negara, organisasi, instansi dalam berpartisipasi atau mengimplementasikan teknologi. Nah, pengertian berbeda mengenai readiness ada yang mengartikan pada intinya readiness ini yaitu tingkat kesiapan satu masyarakat atau kelompok dalam berpartisipasi dalam menjalankan sebuah teknologi tertentu dengan tujuan membantu memberdayakan masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada lagi dari sudut pandang dunia pendidikan. Jadi readiness ini secara sederhana juga bisa disebut learning. Readiness adalah sebuah konsep baru yang bertujuan untuk mengukur atau mengevaluasi sebuah kesiapan dalam melakukan sesuatu baik secara mental dan fisik. Program di pendidikan ini dipengaruhi oleh readiness juga jika saja masih berkaitan dengan teknologi. Jadi dalam bidang pendidikan readiness juga ada.
selama R di situ berkaitan dengan teknologi. Nah, pada kenyataannya memang terdapat komponen untuk mengukur dan melihat sejauh mana kesiapan agar dapat sukses dalam menerapkannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama ada knowledge, attitude, skill, dan habit. Lanjut kepada dimensi pertama ya, atau parameter pertama, di mana knowledge atau pengetahuan. Pada dasarnya di dalam knowledge atau disebut juga pengetahuan di bidang manajemen dan pelaku usaha industri kreatif atau disebut juga usaha mikro, kecil, dan menengah, tentu saat ini peneliti berfokus kepada tacit knowledge yang merupakan suatu pengetahuan yang bersifat perorangan atau individu, dikembangkan melalui pengalaman yang sulit diformulasikan atau dijabarkan. Namun pada dasarnya hal itu disebabkan oleh pengalaman atau experience. Nah, pada dasarnya tacit knowledge adalah pengetahuan yang sangat bersifat pribadi dan juga sangat sulit dibentuk. Selain itu, tacit knowledge ini memiliki dua dimensi yang dapat diukur, di mana untuk dimensi teknis, dimensi ini mencakup berbagai macam keterampilan atau keahlian yang sulit diformulasikan karena pada dasarnya dimensi ini sangat subjektif. Kemudian ada dimensi kognitif, di mana dimensi ini terdiri dari kepercayaan, persepsi, idealisme, atau nilai-nilai, emosi, serta mental, sehingga dimensi ini tidak mudah diartikulasikan. Next kita membahas pada poin dimensi yang kedua, di mana untuk yang kedua itu ada attitude. Nah, untuk attitude sendiri di sini nih. Nah, untuk attitude sendiri itu dalam menjalankan sesuatu baik individu atau organisasi seperti yang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pedoman berpikir, berperilaku, dan bertindak. Adapun definisi lain dari attitude itu bisa juga disebut perilaku organisasi seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, atau disebut juga wirausaha dalam menjalankan sebuah bisnis dalam mengambil tindakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Terdapat juga penjelasan tambahan mengenai perilaku organisasi kewirausahaan sepertinya dalam mencapai satu tujuan usaha dengan adanya sebuah tindakan yang kuat dan berani dalam mengambil risiko dalam menjalankan usaha. Jadi attitude di sini itu identik dengan keberanian dalam mengambil risiko. Memang sifat dari seorang wirausaha itu tidak akan pernah lepas dari berani mengambil risiko seperti itu. Lanjut kita membahas tentang habit atau kebiasaan, di mana untuk habit itu tindakan yang tidak bisa ditinggalkan secara umum. Terus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu, kebiasaan merupakan sesuatu yang biasa dikerjakan antara pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu dan dilakukannya secara berulang untuk hal yang sama. Pengertian berbeda mengenai kebiasaan bisa dikatakan pada dasarnya kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan juga dapat juga dengan cara berpikir atau disebut juga berpotongan indikator keterampilan atau skill yang identik dengan how to do gitu. Betul. Terus lagi beserta keinginan atau desire yang erat dengan want to do, dan juga indikator pengetahuan knowledge yang biasa dengan istilah what to do dan why gitu. Kemudian sedangkan untuk definisi itu pengetahuan knowledge atau elemen yang berkenaan dengan pengetahuan individu yang dapat dilakukan mesti dilakukan. Nah, jadi jelas habit di sini sebenarnya ada berpotongan indikator berhubungan dengan beberapa indikator keterampilan, terus keinginan, terus ada knowledge seperti itu. Nah, yang terakhir ada keterampilan. Apa sih keterampilan itu? Nah, secara teoritis keterampilan di sini itu dapat dipahami
sebuah keahlian di dalam organisasi atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup usaha dan skala kecil dan menengah. Nah, penjelasan mengenai keterampilan di sini atau skill itu merupakan pengetahuan yang ditujukan melalui tindakan atau kinerja unik di dalam situasi tertentu dengan tujuan mencapai pertumbuhan bisnis yang stabil dan berkelanjutan, yang membutuhkan keterampilan khusus memang di sini. Pada kenyataannya kan soft skill nih, kaitannya dengan soft skill, di mana soft skill ini merupakan kemampuan atau keahlian dan teknik yang diperlukan untuk bekerja, yang merupakan wujud dari karakteristik individu, yaitu motivasi, ada stabilitas, ada etos kerja, ada kepemimpinan di dalam organisasi itu, ada kreativitas juga dalam bekerja, identik juga memiliki ambisi yang baik, rasa bertanggung jawab yang tinggi, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi untuk mengembangkan pekerjaan sehingga memudahkan dalam berbisnis. Di sini skill bisa diartikan atau bisa disimpulkan bahwa satu hal yang sangat diperlukan memang, dan apalagi oleh pelaku usaha mikro, kecil, menengah, ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil keputusan dan pengembangan usaha kedepannya. Jadi tanpa adanya skill, maka usaha itu akan stuck di tempat. Jadi memang keempatnya itu memegang peranan yang penting dalam roda bisnis yang dilakoni. Next kita membahas pemanfaatan di sini. Definisi dari pemanfaatan itu di mana kata manfaat ini merupakan turunan dari kata pemanfaatan. Berarti kan itu proses, cara, perbuatan yang memanfaatkan lantaran mendapatkan imbuhan pe dan an. Dimana juga pemanfaatan di sini tuh juga bisa disebut aktivitas dengan menggunakan sumber-sumber belajar dan proses. Bisa juga disebut dengan pemanfaatan. Nah, di sini Davis berpendapat bahwasannya sejauh mana seorang itu yakin dan percaya bahwa dengan bersinggungan dan menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerja itu. Nah, baru Davis di sini setuju. Itu dinamakan kemanfaatan. Intinya lagi-lagi kemanfaatan di sini tuh identik dengan penggunaan teknologi seperti itu. Lanjut, kita beralih tentang tujuan pemanfaatan, di mana untuk tujuan pemanfaatan dalam pemanfaatan terdapat beberapa koleksi yang mempengaruhi tujuan penggunaan. Di sini ada faktor internal yang meliputi kebutuhan, kemudian ada motif, ada minat. Kemudian untuk faktor internal itu meliputi kelengkapan koleksi, keterampilan, terus keterbatasan fasilitas, seperti itu. Selain ada faktor internal yang meliputi kelengkapan koleksi, yaitu banyaknya koleksi yang dimanfaatkan informasi oleh pembaca media, kemudian keterampilan operator dalam melayani pengguna. Kemudian ada keterbatasan fasilitas dalam pencarian kembali menjadi fasilitas untuk pencarian informasi di sini. Beralih kepada konsep aplikasi CAP, di mana CAP di sini aplikasi CAP merupakan pencatatan informasi keuangan akuntansi yang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, pada dasarnya aplikasi ini nih dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan memang sudah diluncurkan sejak pertengahan tahun 2016-an kemarin. Dan aplikasi ini ditujukan bagi usaha perorangan, usaha kecil maupun usaha menengah dalam memudahkan penyusunan laporan keuangan. Dimana ini pencatatan transaksinya itu sederhana. Pencatatan laporan keuangan di dalam aplikasi ini meliputi jenis usaha, mulai dari manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, hingga peternakan. Dimana di sini nih CAP bisa di-download melalui aplikasi Play Store di Android kan, mudah. Nah, sebagaimana kita ketahui kan Android sekarang sudah banyak dipegang oleh semua kalangan. Jadi tidak menutup kemungkinan nih
program Siapik sendiri ini tuh untuk menyediakan standar penyusunan laporan keuangan bagi UMK, kemudian menyediakan alat bantu bagi UMK dalam menyusun laporan keuangan, dan yang terakhir membantu lembaga keuangan dalam menganalisis kemampuan keuangan UMK. Dan yang terakhir kita bahas tentang kepuasan pelanggan. Apa sih definisi kepuasan pelanggan? Banyak nih pendapat yang menyatakan bahwasanya kepuasan pelanggan itu sebenarnya nggak jauh beda dengan definisi kepuasan konsumen. Artinya memang keduanya tidak jauh berbeda memang untuk dipahami. Dan konsep sentral di dalam manajemen dan bisnis itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, di mana juga pertumbuhan jangka pendek dan panjang dalam dunia bisnis juga dipengaruhi oleh peningkatan kepuasan pelanggan. Di sini ada harapan. Harapan merupakan salah satu kunci untuk menentukan puas tidaknya seorang pelanggan. Jadi berdasarkan beberapa keterangan tadi, cukup jelaslah bahwasanya pelanggan tuh bisa kecewa jika saja anggapan yang mereka buat itu berada di bawah jasa yang didamba atau yang diharapkan gitu. Anggapan yang selama ini diangan-angankan itu ternyata di bawah standar. Nah, namun sebaliknya, jika saja sebuah perusahaan atau produsen memberikan nilai lebih atau menambah manfaat penawaran, alhasil pelanggan itu akan terkejut dan merasa sangat puas, serta kata ibu manajemen itu akan menimbul rekomendasi, sehingga hal tersebut memicu kepuasan pelanggan lantaran pelanggan mendapatkan pengalaman melampaui ekspektasi atau harapannya sendiri. Di sini ada juga strategi memuaskan pelanggan, di mana ada beberapa strategi yang selama ini diterapkan berbagai organisasi dalam rangka memuaskan pelanggan sebagai berikut. Di sini ada manajemen ekspektasi pelanggan, ada relation marketing and management, ada after marketing, ada strategi retensi pelanggan, terus ada strategi penanganan komplain secara kolektif, di mana nantinya akan dijadikan dimensi itu mengandalkan 4 aspek penting. Pertama itu empati terhadap pelanggan yang marah, kemudian kecepatan dalam penanganan setiap keluhan, kemudian ada kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau komplain, kemudian ada kemudahan konsumen untuk mengontak perusahaan, seperti itu. Nah, tadi berbagai teori juga, kerangka teori dijelaskan. Sekarang ada versi bahwasanya kerangka teoritis itu dikenal juga dengan theoretical framework yang menggambarkan seberapa yakin seorang peneliti pada bagaimana kaitan antara fenomena atau variabel atau konsep juga satu sama lain tuh disebut model. Di samping itu konsep teoritis juga memberikan penegasan mengapa variabel satu dengan nilainya itu saling berkaitan juga. Nah, itu dikenal dengan teori. Hal tersebut juga dikenal dengan teori, di mana itu sudah termaktub di dalam bukunya Pak Umar Karan. Nah, berikut framework atau kerangka teoritis yang lebih praktis. Di sini ada sudah terlihat ya, ada variabel X mengaruhi Y, kemudian variabel X mengaruhi Z terhadap Y, dimana berdasarkan gambar 5.1 di atas tuh setiap nilai P menggambarkan jalur dan koefisien jalur antar variabel, dimana menurut diagram jalur di atas dapat dikatakan bahwasanya terdapat persamaan struktural, yaitu terdapat 2 kali pengujian regresi seperti halnya uraiannya itu A pengaruh langsung, yaitu Z sama dengan A plus B 1X, terus B pengaruh tidak langsungnya itu ya Y sama dengan A plus B1X plus B2Z, dimana untuk Y di sini tuh variabel dependen. Apa variabel dependennya? Itu manfaatan. Kemudian Z variabel intervening. Apa variabel interveningnya? Itu kualitas layanan. Dan untuk B1 itu koefisien regresi. Dan ada A kecil di sini tuh koefisien konstanta, dan X variabel independen atau readiness. Nah, di sini ada pengembangan hipotesis berdasarkan gambar juga. Di
sini ada variabel readiness, di mana dimensinya itu ada 4. Di sini ada knowledge, attitude, habit, dan skill. Di mana adanya variabel adanya variabel readiness atau X ini mempengaruhi terhadap pemanfaatan si apik atau kemudian variabel X ini mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan mengaruhi pemanfaatan. Nah, di sini tuh juga disebut dengan nilai operasional, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mengukur pengaruh readiness atau kesiapan, di mana variabel X atau independen variabel di sini tuh pengaruhnya terhadap pemanfaatan aplikasi sebagaimana saya sebutkan tadi. Ada variabel Y atau independen variabel dengan kepuasan pelanggan, itu variabel Z atau intervening variabel pada UMKM Batik Desa Lampar Kabupaten Pamekasan. Nah, jelas ya bahwasanya berdasarkan desain operasional di atas itu ada 3 hipotesis, di mana penekanannya lagi hipotesis pertama itu menunjukkan bahwa apakah ada pengaruh readiness terhadap pemanfaatan. Kemudian hipotesis kedua menunjukkan apakah ada pengaruh readiness terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian hipotesis yang ketiga menunjukkan apakah pengaruh kepuasan pelanggan menjadi perantara atau mengaruhi langsung terhadap pemanfaatan aplikasi berbasis Android si apik pada UMKM Batik Desa Lampar Kabupaten Pamekasan. Next kita. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni dengan menggunakan analisis data statistik atau angka-angka. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan meta-analisis. Meta-analisis yaitu analisis dilakukan menggunakan korelasi, regresi, dan jalur, sehingga dapat diketahui itu sampai pada variabel dependen terakhir. Harus lewat jalur langsung atau melalui variabel intervening. Nah, untuk melakukan pengujian peneliti menggunakan software SPSS, statistik 20 bisa, EVIUS juga bisa. Kemudian untuk populasi, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwasanya populasi dari penelitian ini tuh seluruh pelaku usaha batik yang ada di Desa Lampar yang berjumlah 1.300 orang, dan ini pengambilan dalam penelitian ini tuh menggunakan probability sampling dengan cara pengambilan acak sistematis atau systematic random sampling, di mana metode pengambilan sampel acak sistematis ini menggunakan interval dalam menentukan atau memilih sampel penelitian. Ya, misalnya sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka dari adanya 1.300 orang itu hanya memerlukan 130 orang sebagai perwakilan dari semua populasi itu. Kemudian jenis dan sumber data, jenis data yang digunakan ini data primer yang memang diperoleh langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Kemudian data diperoleh dari jawaban berdasarkan penyebaran kuesioner atas pertanyaan yang diajukan meneliti kepada responden. Selain data primer, memang ada data sekunder lagi, yang mana di sini tuh ada jurnal, skripsi, tesis, buku yang memang masih mendukung dengan penelitian ini gitu. Kemudian metode pengumpulan datanya, data primer dapat memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa dengan observasi yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner yang mana kuesioner adalah pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh responden. Nah, responden akan menilai setiap pernyataan dengan menggunakan skala Likert 5 poin itu, di mana responden ini yaitu para pelaku usaha batik yang ada di Desa Lampar, Kabupaten Pamekasan. Kemudian ada instrumen penelitian. Jenis instrumen penelitian ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen ini berupa angket kan tadi, dokumentasi, dan seperti halnya skala Likert. Kemudian ada uji validitas yang paling penting di sini.
di mana uji validitas ini berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, uji validitas ini dilakukan pada setiap butir pertanyaan dengan menggunakan alat bantu SPSS juga bisa, di mana hasil dari hitung dibandingkan dengan R tabel, dan di mana DF-nya itu sama dengan N di luar dengan taraf signifikan 5%. Dan jika memang R hitung lebih besar dari R tabel, maka keputusannya valid berdasarkan rumus yang ada. Kemudian ada uji reliabilitas, di mana menurut Bapak Umay di sini uji reliabilitas adalah suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan karena itu menjamin konsistensi pengukuran di sepanjang waktu serta di berbagai poin pada instrumen tersebut. Nah, lanjut kita ke asumsi klasik. Di sini ada seperti biasa uji multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, kemudian ada autokorelasi, dan ada juga uji hipotesis ini. Dimana uji hipotesis di sini tuh menguji dengan analisis jalur atau learning. Ada analisis ini PET atau analisis jalur ya, yaitu merupakan uji hipotesis yang dianggap bisa untuk menganalisis pola hubungan antar variabel disertai tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau disebut eksogen terhadap variabel terikat endogen, di mana unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi manajemen YKBN itu untuk cara menghitung analisis jalur nilai yang dipakai adalah ya nilai yang terletak pada beta yang bentuk bersamaan Y1 sama dengan PY1 X1 plus PY1 X2 plus PY1 error dan seterusnya, seperti itu. Di sini pada diagram jalur digunakan dua macam anak panah memang, dimana yang A itu anak panah satu arah yang menyatakan pengaruh langsung dari sebuah variabel eksogen atau variabel penyebab atau variabel E terhadap sebuah variabel endogen, variabel akibat atau variabel Y. Misalnya tadi X1 pengaruh X1 terhadap Y, dan yang B itu anak panah dua arah yang menyatakan hubungan korelasi antara variabel eksogen, misalnya pengaruh X1 terhadap X2, seperti itu. Next semua. Maka dari itu khusus untuk program SPSS ini menu analisis regresi koefisien P ditunjukkan oleh output yang dinamakan koefisien yang dinyatakan sebagai standar desired koefisien atau dikenal dengan nilai beta. Dan selanjutnya yaitu ada sistematika pembahasan, di mana dalam sistematikanya itu biasanya terdiri dari 5 bab pembahasan yang secara keseluruhan saling berkaitan sebenarnya. Dan memang sistematika pembahasan di sini tuh merupakan gambaran dari alur pemikiran penyusunan dari awal hingga akhir, di mana untuk bab awal ini ya seperti biasa isi dari bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang. Dalam latar belakang sendiri perlu diuraikan perihal alasan dilakukannya penelitian ini dan fenomena yang terjadi pada lingkungan yang diteliti. Ketidaksesuaian antara teori akademik, aturan dengan realita yang terjadi merupakan isi fenomena tersebut. Untuk itu perlunya mengukur pengaruh readiness atau kesiapan meliputi knowledge, attitude, habit, dan skill terhadap manfaatan atlet keuangan kepuasan pelanggan sebagai variabel terpenuhi gitu. Ya salah satunya latar belakang ini juga ada rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian untuk menggambarkan arah penelitian itu sendiri. Kemudian untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana adanya ini tuh dalam bab ini tuh dijelaskan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis itu sendiri. Nah, pada bab ini juga disertakan pembahasan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metode penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian, berangkat dari tinjauan pustaka dan landasan teori, kemudian
Kemudian disusunlah hipotesis penelitian. Selain itu juga terdapat kerangka berpikir yang menggambarkan secara keseluruhan proses penelitian yang dilakukan. Next, bab 3 ya. Bab 3 itu ada metode penelitian. Bab ini menguraikan jenis penelitian dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasional dari variabel-variabel tersebut, penentuan populasi dan sampel jenis, dan juga sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode analisis data. Dan bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini meliputi statistik deskriptif dari data yang digunakan di dalam penelitian yang merupakan hasil dari perhitungan menggunakan analisis. Hasil analisis ini nantinya akan dijelaskan secara kuantitatif. Kemudian bab ini juga menggunakan hasil penelitian secara terperinci dan analisis. Kemudian interpretasi dari hasil analisis data yang telah dilakukan. Di samping itu menguraikan jawaban atas masalah-masalah yang telah dijabarkan di pendahuluan secara rinci. Dan yang terakhir itu bab 5, penutup. Bagian penutup ini biasanya ya kesimpulan, dimana kesimpulan ini akhir penelitian yang menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Kemudian ada saran kepada pihak-pihak yang berkeinginan dalam penelitian ini, menyampaikan kekurangan sebagai perbaikan, juga tidak lupa dipaparkan untuk penelitian ke depannya. Next adalah maksudnya daftar pustaka. Nah, dari daftar pustaka ini berakhirlah pemaparan proposal tesis kami di sini. Mohon maaf sebelumnya jika telah banyak kekurangan, dan mohon masukan yang sebesar-besarnya agar nantinya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ayo